Lahirnya pergerakan nasional. 1. Pengertian pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah perjuangan rakyat Indonesia yang dilakukan secara sadar, terorganisir, dan menggunakan cara-cara modern untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Perjuangan ini berbeda dengan perlawanan sebelumnya yang bersifat kedaerahan dan mengandalkan kekuatan fisik. Dalam masa pergerakan nasional, strategi perjuangan lebih difokuskan pada pendidikan, organisasi, dan kegiatan politik. Periode ini berlangsung dari tahun 1908 hingga 1945. 2. Faktor yang mempengaruhi adanya pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor internal yang mencakup adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lalu akhirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Adanya diskriminasi rasial. Yang kedua adalah faktor eksternal yang mencakup timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress 1985 dan Gandhisme itu tidak lepas kebangkitan nasional di Asia dan Afrika. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Masa awal pergerakan nasional. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2015, karya Ahmadin, tahun 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional. Karena pada masa tersebut, perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori provisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908, lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2012, karya S.J. Rogers, terdapat beberapa organisasi yang ada selama pergerakan nasional. Di antaranya, pertama, Budi Utomo. Organisasi yang diawali Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan Study Fund. Pada 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stopia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stopia. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Sarekat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam atau bisa disebut SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1905. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau disingkat jadi SI dan diketuai oleh Hos Cokro Aminoto pada 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun, pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. 3. Indische Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Dowes Dekker, nama lainnya adalah Danudi Reja Setiabudi, Suwardi Suryaningrat, nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo.
Indische Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan bumi putera. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh Suwardi yang berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Pergerakan nasional massa radikal memasuki tahun 1920 menandai dimulainya massa radikal pergerakan nasional. Disebut massa radikal karena pergerakan nasional pada periode ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Belanda. Latar belakang massa radikal di Indonesia. 1. Adanya pendidikan modern yang diperoleh dari Belanda kepada sejumlah masyarakat Indonesia mampu melahirkan generasi muda yang lebih kritis, nasionalis, serta terpelajar. 2. Adanya kebijakan etis dari Belanda sejak abad ke-20 Masehi yang ternyata tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan bangsa. 3. Adanya perkembangan media massa sebagai sarana penyebaran informasi, seperti majalah, surat kabar, film, maupun radio. 4. Pengaruh gerakan nasional dari sejumlah negara seperti Cina, India, dan Turki yang akhirnya berhasil memperjuangkan kemerdekaannya. Strategi: melakukan propaganda dan agitasi, mengadakan rapat umum dan demonstrasi, dan perlawanan bersenjata. Organisasi 1. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik mahasiswa Indonesia di Belanda yang didirikan pada awal abad ke-20. Awalnya bernama Indische Vereniging 1908, kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Organisasi ini berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomatik dan intelektual. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Ali Sastromijojo. Mereka menyuarakan kemerdekaan Indonesia di tingkat internasional dan menentang kolonialisme Belanda. Kedua, PKI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang didirikan pada tahun 1920 oleh Semaun, Alimin, Darsono, dan Tan Malaka. PKI adalah partai politik pertama di Indonesia yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung. PKI juga mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan bersenjata melawan Belanda. PKI sempat mengalami pukulan berat akibat pemberontakan 1926 sampai 1927 yang gagal dan ditindas oleh Belanda. Namun, PKI berhasil bangkit kembali pada tahun 1935 dengan pemimpin baru, yaitu Musso dan Alimin. 3. PNI, Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Sartono, dan Agus Salim. PNI adalah partai politik kedua di Indonesia yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung. PNI juga mengusung asas non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. PNI memiliki sayap pemuda yang disebut Pemuda Indonesia (PI) dan sayap wanita yang disebut Istri Indonesia (II). PNI juga memiliki organisasi massa yang disebut Partindo (Partai Indonesia) dan organisasi bawah tanah yang disebut Menteng 31. PNI sempat dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1930 akibat peristiwa G30S PKI. Pergerakan nasional massa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi Pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, latar belakang Pergerakan Nasional Massa Moderat.
Yang pertama, terjadinya krisis Malaysia yang melanda dunia. Yang kedua, sikap pemerintah kolonial makin tegas dan keras terhadap partai-partai yang ada sebagai dampak PKI yang gagal memberontak. Kemudian, organisasi. Yang pertama, Parindra. Parindra atau Partai Indonesia Raya adalah partai politik yang berdiri pada 24 sampai 26 Desember 1935 di Solo, hasil fusi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dan Budi Utomo. Dipimpin oleh Dr. R. Sutomo dan Bendoro Raden Masaria Rojaningrat. Partai ini menempuh jalur kooperatif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakangnya yaitu dibentuk oleh kalangan priayi cendekiawan Jawa yang ingin memiliki wadah perjuangan politik. Kemudian kegiatan yaitu yang pertama politik, aktif di Volkswagen dan bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Yang kedua sosial, mendirikan Surya Wirawan untuk pembinaan pemuda. Yang ketiga ekonomi, yaitu membentuk rukun tani dan rukun pelayaran Indonesia untuk mendukung petani dan pelayar pribumi. Selanjutnya perkembangan. Setelah gerakan non-kooperatif melemah, Parindra berkembang pesat, terutama di Jawa Timur. Jumlah anggota meningkat dari 4.600 menjadi 19.500 di tahun 1941. Kemudian, kepemimpinan. Setelah Sutomo wafat di tahun 1938, kepemimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Tamrin yang konservatif dan terinspirasi Jepang. Menjelang Perang Dunia II, Parindra dicurigai memiliki hubungan dengan Jepang oleh Belanda. 2. Gerindo. Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1937 di masa penjajahan Belanda. Partai ini bersifat nasionalis kiri dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Tokoh-tokoh penting dalam Gerindo antara lain Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan Adnan Kapogani. Gerindo menolak fasisme dan mendukung kerjasama dengan Belanda untuk melawan ancaman Jepang sambil tetap menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Gerindo dibubarkan pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia. 3. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. GAPI dibentuk pada 4 Juli 1939 sebagai wadah persatuan Partai Politik Indonesia untuk memperjuangkan pembentukan parlemen yang dipilih rakyat. Tokoh pentingnya Abi Kusno Djokrosuyoso sebagai Sekretaris Jenderal, Amir Syarifuddin sebagai wakil, dan Muhammad Husni Tamrin sebagai bendahara. Tujuan utamanya menuntut parlemen Indonesia yang demokratis dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Lalu kegiatannya menerbitkan Manifest GAVI 1939 menentang fasisme dan mendukung demokrasi. Dan yang terakhir, menggelar rapat umum dan membentuk Kongres Rakyat Indonesia atau KRI pada 25 Desember 1939. Lalu latar belakangnya, yang pertama, gagalnya PPPKI, yang kedua, penolakan Belanda terhadap aspirasi rakyat, dan yang terakhir, inisiatif tokoh nasionalis seperti Tamrin dan Sutarjo. Hasilnya, pemerintah Belanda menolak tuntutan GAPI dan hanya membentuk komisi Visman yang tidak memenuhi harapan rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih atas presentasi kami. Mohon maaf ada bila kata yang salah.